Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Rawamangun bersama dengan tim multimedia GKP Rawamangun, dan kali ini bersama dengan seksi perempuan GKP Rawamangun yang diwakili oleh Ibu Edith Nyonya Manurung sebagai Ketua Paduan Suara Perempuan Serapim, dan Ibu Koni Nyonya Panggabean, Ibu Guru Jemaat GKP Rawamangun, dan Ibu Mei Nyonya Hutagalung, Ketua Seksi Musik dan Nyanyian GKP Rawamangun. Bersama kami akan membahas tema pencurahan Roh Kudus dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang ke-12. Pertama nanti kita akan dipersiapkan melalui doa yang dibawakan oleh Ibu Edith Nyonya Manurung dan pembacaan firman secara responsoria oleh Ibu Koni dan Ibu Mei. Dan demikian kita akan mulai, kita akan dibawa dalam doa bersama dengan Ibu Edith. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami dari pagi kami bangun tadi hingga siang dan menjelang sore ini Bapa. Kami berkumpul di sini juga Bapa. Kami akan melakukan percakapan tentang firman Tuhan, tentang Roh Kudus dan tentang akhir zaman. Biar Tuhan curahkanlah Roh-Mu agar kami dapat mengerti, agar kami dapat menyampaikan apa yang bisa kami bahas dalam percakapan ini Bapa, sehingga menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga teman-teman kami, para ibu, para perempuan agar mau bisa dan mengerti apa yang akan kami percakapan. Biar Tuhan tuntun kami dalam melakukan segala sesuatunya, tuntun pikiran kami, akal kami, dan bicara kami agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarkan Tuhan juga kami melakukan yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan, agar semua jemaat khususnya kaum perempuan mengerti akan Roh Kudus dan akhir zaman. Biar Tuhan yang menyertai kami satu persatu, kemudian juga memperdayakan kami. Tuhan yang tuntun agar dapat membimbing kami untuk memberikan pencerahan agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami dan kami hanya berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu agar kami dapat melakukannya dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Kita masuki pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang ke-11 sampai 11. Kami persilakan Ina. Dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian kita dengarkan tadi, dibacakan kepada kita secara responsoria
dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dan ke-13, dan kami yakin juga ibu-ibu dan saudara-saudara membaca di rumah masing-masing sehingga kita boleh memahaminya dan kita boleh memahami peristiwa ini di mana diceritakan oleh Lukas kepada kita pada hari Pentakosta itu. Ada dua hal yang menunjuk kepada hari Pentakosta ini. Satu, hari Pentakosta adalah merupakan hari raya bagi orang Yahudi untuk merayakan diberikannya hukum Taurat yang ke-10, sehingga setiap tahun mereka mengadakan pesta yang besar, merayakan menerima firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan mereka sekaligus kehadiran Allah di dalam masyarakat Yahudi. Yang kedua, karena sebagai ucapan syukur, mereka juga memberikan hasil panen karena telah mereka menerima tanah itu dari Tuhan, tanah yang sudah demikian subur diberikan, maka mereka mengucapkan syukur sekali setahun, yakni pesta panen di Pentakosta itu. Yang kedua juga Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa tiba. Maka pada hari itu, pada hari Pentakosta, terjadilah peristiwa itu, yakni sekitar jam 9 ada suara gemuruh yang mengarah ke satu rumah. Dan setelah diikuti suara gemuruh itu, ternyata di sana tempat perkumpulan murid-murid Yesus yang sejak 10 hari yang lalu mereka sudah ada di sana. Ada ratusan orang jumlahnya di situ, berkumpul menantikan janji Tuhan. Anehnya, ketika mereka mendekati, mereka melihat bahwa ada nyala-nyala api, lidah-lidah api di kepala mereka, dan tidak pernah mereka lihat dan alami hal seperti itu. Yang kedua menjadi hal yang sangat mencengangkan, bahwa para murid-murid ini semuanya berbahasa yang berbeda, yang boleh dimengerti oleh orang-orang yang datang dari luar kota pada waktu itu. Coba kita baca begitu banyak orang yang ada pada saat itu, mulai dari pasal ayat yang ke-9, ada orang Partia, ada orang Media, sampai ayat 10 ada Frigia, Pamfilia, Mesir. Bahkan ayat 11 juga orang Yahudi dan penganut-penganut orang Yahudi dan lain sebagainya. Begitu banyak. Tapi mereka boleh mengerti firman Tuhan itu disampaikan para murid. Padahal orang-orang itu kan orang Galilea. Artinya satu bahasanya mereka semua. Tapi bisa menceritakan firman Tuhan yang ada di dalam diri mereka dengan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Lalu mereka juga dituduh sebagai orang-orang yang mabuk anggur, padahal masih jam 9 pagi. Dan itulah peristiwa pencurahan Roh Kudus ketika para murid itu mendapatkan janji Tuhan, dan mereka juga berubah. Bukan lagi pemalu-pemalu dan orang yang takut-takut, tapi mereka menjadi pemberani memberitakan firman Tuhan kepada orang yang banyak, yang tadinya sangat menakutkan bagi mereka, tapi sekarang mereka menjadi tantang untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian cerita tentang pencurahan Roh Kudus itu, dan akan kami serahkan kepada rekan saya bicara pada saat ini dengan dari seksi perempuan dengan ketiga orang yang mewakilinya. Kami serahkan dan bagaimana pemahamannya dengan pencurahan Roh Kudus ini. Siapa duluan boleh bertanya untuk kita komentari. Jadi kalau seperti itu ya, memang Roh Kudus itu sebenarnya untuk apa sih dicurahkan gitu pertanyaannya? Mengapa dia harus Roh Kudus itu dicurahkan? Mengapa? Ini dari Ibu Mei ini, dari yang Tegalung ya. Mengapa Roh Kudus itu harus dicurahkan gitu ya? Coba ibu-ibu yang lain silakan bisa menanggapi kenapa ya harus dicurahkan Roh Kudus ini. Inang siapa duluan? Inang ini boleh. Karena pada saat Kristus naik ke surga, Allah menjanjikan akan diturunkan Roh Kudus bagi umatnya. Ya. Fungsinya Roh Kudus adalah dialah yang fungsinya ya, kayaknya. Fungsinya sebagai Roh Kudus adalah dia yang memberkati kita, menunjukkan jalan, menuntun kehidupan. Ya. Dan itu juga ya itulah yang harus yang kita syukuri karena Tuhan masih memberikan Roh yang tetap bersama dengan kita. Iya.
Oke, kalau Inang Koni gimana pendapatnya? Makna pencurahan Roh Kudus ini juga untuk menggenapi janji Allah, kan di dalam Joel juga dikatakan bahwa Roh Kudus, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Jadi seperti juga bahwa Roh Kudus ini merupakan penggenapan dari janji Allah juga untuk mengajari, menolong dan memberkati kita manusia. Iya. Di Joel berapa tadi nak? Coba dibacakan dulu supaya yang lain juga bisa mengerti. Joel 28 Joel 2 ayat 28 sampai 29. Silakan dibacanya dengan jelas. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, jadi Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan mencurahkan rohnya, dan bertepatan pada hari Pentakosta itu, maka Tuhan menggenapi janji itu dan semua para murid menerimanya. Kira-kira tanggapan Nina di mana yang memberikan pertanyaan tadi, Nina? Jadi kalau misalnya udah dicurahkan lah Roh Kudus itu, karena memang tadi seperti dibilang bahwa penggenapan janji Tuhan kepada, tadi kan sebenarnya bilang jangan pergi dulu. Iya. Kepada murid-muridnya, tunggu saya dan tunggu janji Bapa. Janji Bapa. Jadi dan ada bacaan tadi pada Kisah Para Rasul itu terjadi perubahan. Dia menjadi berani dalam arti memberitakan apa yang harus diberitakan. Jadi memberitakan kabar baik itu sebenarnya namanya. Iya. Bahwa Roh Kudus itu merupakan menjadikan kita berubah sebenarnya. Iya enggak? Iya. Menjadikan suatu perubahan kepada diri manusia gitu. Jadi Roh Kudus itu kan namanya kalau bahasa Inggris Spirit ya. Kalau Spirit, Holy Spirit ya. Kalau Spirit bahasa Indonesia menjadi semangat. Jadi kalaupun kita sudah mengerti, memiliki firman Tuhan, tapi kalau tidak ada semangat, tidak ada roh. Jadi kalau orang Kristen mengatakan semangat ya, maksudnya di situ bekerja dengan Roh Kudus ya, kan gitu ya sebenarnya. Ya, jadi ketika firman Tuhan itu boleh kita pelajari, kita PA, mendengar dan lain sebagainya. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada, itu kan mati, terpendam dia. Dia hanya tinggal sebagai catatan di buku, catatan di otak, tapi nggak akan bekerja. Tapi begitu Roh Kudus masuk, itu yang ada di dalam itu digerakkan semua, sehingga keluarlah dia dari panca indera kita. Ya, dari cara mendengar, dari cara melihat, dari cara merasa, gitu ya, dari cara melangkah kita, dari tutur kata kita. Jadi Roh Kudus itu akan nampak itu di dalam diri seseorang kalau dia sudah dimainkan firman Tuhan di dalamnya. Gitu kira-kira nanya. Oke, bisa dipahami kalau demikian atau apa yang bisa? Juga sebagai penolong kita, amang itu. Jadi penuntun dan penolong kita. Jadi kita lebih memberitakan Injil bagi semua orang, kan nggak hanya kita. Jadi kayak kita ke gereja, seperti yang sampaikan, kita ke gereja, kan kita dapat firman Tuhan. Kita bukan sebisanya harusnya, seharusnya memang tidak untuk diri kita. Iya. Kita membawa itu keluar. Iya. Gitu kan. Oke. Ada kira-kira ini? Bagaimana supaya diri kita ini mengerti, atau bagaimana supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus sama? Oke, bagaimana supaya kita secara pribadi bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Mana kalau Inang Mei bisa menjelaskan itu, bagaimana supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Oke. Supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya kita pahami dulu kali ya, Roh Kudus itu siapa sih? Iya. Roh Kudus itu ada Allah, bahwa Allah itu adalah Roh Kudus, gitu kan, bahwa ya kan kita dengar Roh Kudus itu apa, gitu kan, kita pahami bahwa Roh Kudus itu Allah, berarti Allah yang harus kita percaya, seperti itu kan. Dan Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan yang sudah dicurahkan kepada kita, yang disampaikan kepada kita.
Karena kan kita tidak mengerti bentuk Roh Kudus itu. Di sini disebutkan kan Roh Kudus itu seperti angin ya, Mang ya. Iya. Seperti angin, kita tidak bisa melihat, tapi Iya. kita bisa Merasakannya. Ya. diri kita gitu. Karena sejak semula kan Roh Kudus itu diberikan kepada kita dengan tiupan, kan? Setelah manusia dijadikan, lalu Allah meniupkan rohnya, nafasnya. Jadi dipindahkan, dititipkan sebagai janjinya kalau kita segambar dan serupa dengan dia. Jadi keserupaan kita itu adalah roh Allah ada di dalam kita, sama dengan roh kita. Jadi bekerja di dalam kita ada dua roh, yakni roh Allah dan roh kita. Ya. Jadi roh Allah yang di dalam kita itulah memberikan dorongan kepada semua organ tubuh kita, dan dia tinggal di otak kita. Yang digerakkan adalah otak kita. Nah, jadi ketika manusia masuk di dalam dosa yang dikatakan Tuhan, pada saat engkau memakannya kau akan mati, belum mati secara fisik, tapi mati secara roh dulu. Makanya begitu dia melanggar perintah itu, roh Allah tidak bekerja lagi. Kalau kita pakai istilah tidak bekerja, off dia. Begitu dia off, maka muncullah berbagai persoalan. Misalnya dia ada rasa malu, lalu dia menyemat daun ara, lalu kemudian dia takut, dia bersembunyi. Kenapa dia sekarang malu? Kenapa dia takut? Berarti ada sesuatu yang sudah tidak lengkap di dalam dirinya sebagai gambar Allah. Ya. Dan itu yang membuat manusia semakin hari semakin jauh dari Tuhan, semakin banyak persoalan, semakin cepat tua, akhirnya meninggal. Iya. Jadi Allah melihat semuanya ini kesia-siaan, maka ditolonglah dari dulu dijanjikan bahwa Roh Kudus akan diberikan melalui Joel tadi, dan semakin tua dia sudah bangkit dari kematian, naik ke surga, dijanjikan akan dicurahkan Roh Kudus. Gitu kira-kira. Gimana Inang ini memahami itu? Apa yang mau kita berikan kepada jemaat yang mendengar kita? Iya. Memang tanpa kita sadari, seperti saya ngalami kadang-kadang itu, Amang. Ya. Kadang-kadang di luar dugaan saya udah gelisah, tidak mampu melakukan sesuatu. Ya. Saya hanya berdoa, tapi ternyata kok selalu gitu terjadi. Besok-besokan harinya bisa saya hadapi dengan baik apa yang mau saya sampaikan. Berarti saya merasa berarti Roh Kudus sudah bekerja, memang itulah bekerja. Ya. Yang saya rasakan. Jadi kerja Roh Kudus ini akan semakin efektif dia. Hanya dengan rumusnya kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus ini? Berarti waktu kelahirannya kita terima padanya. Karena kenapa penting kelahirannya? Karena di situ rahasia dia Allah yang menjadi firman Allah yang menjadi manusia. Boleh nggak kita terima bahwa Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia yang sama dengan Allah? Di situ rahasianya. Ya, bukan hanya agama Kristen loh yang mengakui bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, tapi tidak mempercayainya. Mengetahuinya iya, tapi mempercayai harusnya kita. Yang kedua, kita terima nggak kematiannya? Kalau menerima Yesus sebagai seorang tokoh yang sangat spiritual, yang bisa melakukan banyak keajaiban, bukan hanya Kristen, banyak. Tapi yang mengakui bahwa dia adalah tokoh yang spiritual, kemudian dia mati dan bangkit, itu memiliki persoalan tersendiri di kolong langit ini. Kalau kita mampu menerima bahwa kematiannya adalah untuk menebus dosa kita, dan kita mampu menerima kebangkitannya sebagai jaminan bagi kebangkitan kita, sekaligus jaminan bagi kealahannya, dan dia sekarang naik ke surga menyiapkan tempat. Kalau kita terima ini dengan segenap hati, yakin deh Roh Kudus pasti masuk. Karena Roh Kudus ini tidak bisa diundang. Dia hanya masuk kalau kita sudah menerima Kristus. Dia kan menyaksikan Kristus. Mau berdoa juga balik, tolonglah Roh Kudus tempati hatiku gitu ya. Biarlah engkau kudirikan pun di rumahku, kubikin kamar satu untukmu. Gak ada gunanya kalau kita tidak mengakui keberadaan Yesus, karena dia hanya menyaksikan itu. Jadi ketika kita menerima Yesus sepenuhnya dan dia masuk, kita akan diubah. Gitu ya. Bisa dipahami kan? Coba silakan, boleh kita komentari lagi.
dengan pengakuan kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, itu merupakan karyanya Roh Kudus. Iya. Dengan mengaku aja dengan lidah kita, katanya mengaku, itu Roh Kudus sudah melingkupi kita. Sudah mulai bekerja dia, sudah mulai bekerja. Itu sebabnya menceritakan kekristenan ini, kita mulai bukan soal pengetahuan, tapi soal percaya dulu. Percaya dulu bahwa ini yang diceritakan ini adalah masalah yang berbeda dari agama lain. Ini masalah bagaimana Allah jadi manusia. Bisa kau terima enggak? Kalau itu diterima, kita ceritakan, enak sekali menceritakan. Itu sebabnya perdebatan soal siapakah Yesus dan lain sebagainya nggak menghasilkan apa-apa, karena tidak ada kepercayaan, nggak ada roh yang bekerja di situ. Tapi kalau kita mulai mengakui, menerima, maka roh itu akan mentransformasikan diri kita. Jadi habitat atau bukan habitat, hobi kita ya. Hobi kita pun nanti akan dipakainya menjadi saluran berkah. Gitu. Percaya dan beriman. Yesus. Percaya dan beriman pada Yesus Kristus. Jadi seringkali iman kita kan hanya mengarah kepada Yesus Kristus nih. Padahal pengetahuan kita kepada Yesus Kristus gak akan hidup kalau tidak Roh Kudus. Gitu. Dia materi aja. Karena dari sononya, dari sananya, dari awalnya maksudku. Ini kedua-duanya dia bekerja. Allah menciptakan dunia ini melalui firman. Roh Kudus diberikan menghidupkan. Maka kalau Roh Kudus tidak ada, gak ada yang hidup. Lihat aja lah dalam persoalan kita sehari-hari. Misalnya, orang tahu tentang gereja, gitu ya. Harusnya apa yang mereka lakukan. Tapi banyak orang gak bisa ke gereja, kenapa? Saya selalu mengatakan gak bisa ke gereja, bukan malas ke gereja. Gak ada orang Kristen yang dikuasai Roh Kudus malas ke gereja. Kalau ada orang Kristen yang malas ke gereja, artinya dia sendiri gak bisa ke gereja. Kenapa gak bisa? Dia ingin loh, tapi dia gak bisa. Karena dia gak percaya kepada Ada kuasa di dalam dirinya yang luar biasa mengekang dia, bukan Roh Kudus. Coba baca Roma 7 ayat 22 sampai 24. Roma 7 Ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Oke, sampai situ. Kita tanya semua manusia yang ada di sana. Kalian kan pasti suka mau ke gereja kan? Tapi kalian nggak bisa. Maka kalian berdalih terlalu sibuk, ada ini dan lain sebagainya. Ternyata ada hukum dosa yang mengekang kita sehingga kita nggak bisa, nggak dilepas. Jadi orang yang tidak ke gereja, tidak berdoa, nggak ini, sebenarnya masih tawanan. Iya. Jadi bukan mereka nggak mau, mereka mau, tapi nggak bisa loh. Ada kuasa lain. Ada kuasa lain. Persoalannya kita alami, kita pahami keinginan. Maka jangan menyalahkan orang yang tidak ke gereja itu. Ya, jadi kalau kita lihat dari ayat 24 tadi dikatakan Paulus, aku manusia celaka. Kita juga harus melihat di antara kita sebagai orang Kristen, belum semua yang dikuasai oleh Roh Kudus. Masih ada manusia-manusia celaka yang diikat oleh kuasa-kuasa lain. Nah, gereja sebenarnya mau ngapain? Ayo Inang. Apa yang kita lakukan ini? Silakan. Kita juga nggak bisa memaksakan orang untuk selalu ke gereja ya, Mang ya. Banyak alasan. Nggak bisa. Atau mungkin bisa didatangi aman, ada masalah apa, bagaimana? Persoalannya sekarang apa? Persoalannya udah kita pandang nggak? Udah kita lihat sama-sama memandang. Kenapa sih mereka nggak bisa? Apa? Tadi menurut ayat 23. Anggota tubuhku, aku melihat hukum lain Iya. berjuang melawan hukum akal budiku.
Iya, berjuang melawan hukum akal budi. Terus yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Yang Gitu ada loh. di dalam anggota. Iya, Jadi dia masih terikat. udah terikat dia. Apa yang boleh membuka ini? Nah, iya. Jadi kalau kita sebagai orang-orang percaya dengan Roh Kudus, apa yang mau kita lakukan ke mereka? Bukan mengajak mereka ke gereja, tapi bagaimana membuka pikiran mereka supaya menerima Roh Kudus. Di situ persoalannya. Kalau demikian, berapa lagi keluarga jemaat kita yang harus kita lakukan seperti ini? Ibu-ibu juga, emang bisa kita tampung ibu-ibu ini. Kalau seksi perempuan ini kumpul setiap hari Kamis, kalau semuanya sudah dikuasai Roh Kudus, mampu gereja kita menampung? Oh, Inang jangan kira di luar sana masih banyak yang mau ingin bergabung dengan seksi perempuan, tapi tidak kuasa melepaskan diri dari genggaman ini. Karena kita udah ajak masih Iya. berat hati. Jadi kalau boleh kita harus bentuk tim 2 yang menggebrak, karena ada iblis yang menguasai dia. Dia terikat. Kalau dikatakan aku sakit, aku sibuk, aku sakit hati, nggak ada ekonomiku, ini semua kan ngeles. Justru sebaliknya sebenarnya, kalau dia ekonominya kurang, harus mendekat kemana? Kan seharusnya ke Tuhan. Kalau dia lagi sakit, harusnya ke Tuhan. Kok ini kenapa jadi makin lari? Kenapa makin lari? Ini semua godaan dari iblis itu. Sudah menjadi tawanan. Ketawanan dia, dan diikat dia, langganannya ini. Dan inilah yang menggerogoti gereja, sehingga orang-orang ini akan terus menjadi masalah. Ya, akan terus jadi masalah. Oke, silakan masih ada yang. Jadi kalau seperti itu yang tadi yang bisa mengubah mereka itu kayak tadi apa yang harus kita lakukan? Gereja seperti apa? Doa namanya. Pertama, Doakan mereka. gereja harus fokus nih. Disamakan dulu pendapat di semua pengurus dan aktivis gereja. Ini enggak persoalannya. Jangan main-main dari persoalan gitu loh. Karena di gereja itu selalu kita lihat banyak masalah gitu ya. Ini dikatakan begini, ini sekarang kita kategorikan dulu. Ini enggak penyakit jemaat kita sekarang. Kalau ini penyakit jemaat kita, bagaimana kita bisa menyembuhkan ini? Bagaimana kita menyembuhkan? Kalau kita belum bisa menyembuhkan, kita harus minta kuasa Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita. Tentu bagaimana supaya kekuatan Roh Kudus datang kepada kita? Ya kita harus percaya penuh dengan Yesus Kristus, sehingga kita bisa. Karena pada akhirnya nanti yang kita ceritakan adalah bahwa kamu belum menerima Yesus Kristus, tapi dengan cara yang berbeda. Jangan langsung to the point. Ya, nanti marah. Wah, aku udah tahu itu semua isi Alkitab itu cuma mengerjakannya, aku nggak bisa. Sok-sok kalian belum tentu kalian lebih suci dari kami yang tidak ke gereja. Ini kan gitu nanti. Tersinggung lagi. Iya. Isyadina. Oke. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, demikian kami coba membahas, menguraikan, memahami tentang Roh Kudus yang dicurahkan, yang akan menggerakkan gereja kita, menggerakkan pribadi kita. Di tengah-tengah masih banyaknya warga jemaat belum memahami tentang Roh Kudus, belum dikuasai oleh Roh Kudus, dan ini akan menjadi pergumulan kita, membawa itu di dalam doa kita bersama, supaya kita mendoakan kita juga dikuasai Roh Kudus, karena kita adalah bait Allah yang di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, kita akan menjumpai orang-orang yang belum dikuasai oleh Roh Kudus. Tentu juga kita akan belajar bagaimana cara mendekati mereka dengan pendekatan yang sangat persuasif, bisa mendekatkan diri kepada mereka. Maka Roh Kudus akan bekerja dan kembali akan menangkap mereka untuk kuasa Tuhan. Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersama dengan kami untuk membahas topik ini. Jangan bosan-bosan untuk
minggu-minggu depan kita membahas lagi topik yang berbeda demi pertumbuhan kita dan pertumbuhan gereja dan demi tercapainya janji Tuhan bahwa kita akan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau Engkau beri kami kesempatan untuk mendapat kuasa Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, bukan karena kami lebih baik dari yang lain, tapi karena kami merendahkan hati dan pikiran, menerima Yesus Kristus bahwa Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang boleh mati dan memberikan dirinya untuk mati demi menebus dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, dan Dia bangkit dari kematian itu untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya yang harus kami saksikan, sekaligus menjadi jaminan bagi kami kalau kami nanti juga akan dibangkitkan, bukan hanya roh kami tapi juga tubuh kami, untuk kemudian dibawa ke dalam kemuliaan Tuhan sebagaimana setelah kami pahami, karena kami akan bersinar kembali seperti Bapa memiliki sinar yang abadi, dan kami pun akan memancarkan sinar yang sama karena kuasa Tuhan. Terimalah dua yang boleh kami sampaikan dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.